warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يعم دنيا ودين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang mubarakah ini, kembali kita bersama-sama dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i wali khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wali ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ke-16. Pada kesempatan yang lalu sebagian telah kita kaji, maka pada kesempatan malam hari ini adalah kelanjutan dari kajian Mau'izah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Ya ibna Adam, wahai manusia keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Innaka taqdamu ala amalika. Sesungguhnya engkau akan datang ala amalika sesuai dengan amalmu. Wa inna kulla yaumin yahdimu min umrika. Wa inna dan sesungguhnya kulla yaumin tiap-tiap hari yahdimu itu menjadi rusak min umrika sebab umurmu. Min yaumin kharajta min batni ummika. Dari semenjak hari engkau dikeluarkan dari perut ibumu. Wa tadnu kulla yaumin min qabrika hatta tadhulahu. Wa tadnu dan kamu sekalian mendekati kulla yaumin tiap-tiap hari min qabrika dari kuburmu hatta tadkhulahu sehingga engkau memasukinya. Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Masalukum fid dunya kamasali zubabi. Perumpamaan kamu sekalian di alam dunia seperti perumpamaan lalat. Kullama waqa'a fil asali, tiap-tiap engkau hinggap di madu. Intasaba fihi, maka engkau mengerumuni padanya. Nyanya itu marji domirnya al-asal, madu. Fakazalika anta, maka seperti itulah engkau. La takun kal khatabil lazi yahruku nafsahu li ghairihi bin nari. Janganlah engkau seperti kayu bakar. Allazi yahruku nafsahu, yang membakar dirinya li ghairihi untuk selainnya binari dengan api. Titik sampai situ dulu.
Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ke-16, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isi Mau'izah yang ada di dalamnya ini adalah sebagai teguran buat kita, agar kita menyadari keberadaan diri kita ketika hidup di alam dunia. Tujuannya tiada lain agar kita selamat baik di dunia maupun di akhiratnya nanti. Amin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai manusia keturunan daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga kita dikatakan ibnu Adam. Innaka taqaddamu ala amalik. Sesungguhnya engkau, kata Allah, akan datang ala amalik, sesuai dengan amalmu. Peringatan Allah ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tergantung amal kita. Pengertiannya, pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi teman di dalam kehidupan kita selanjutnya adalah amal perbuatan kita, bukan yang lainnya. Sekarang nih, kita punya anak, kita punya istri, kita punya teman, belum tentu mereka semua akan menemani kita dan membantu kita pada saat menghadap Allah Subhanahu. Buktinya mana? Contoh ketika kita sudah dikuburkan. Adakah di antara mereka yang ikut dengan kita? Yang tetap menunggui kita? Ternyata enggak ada. Makanya dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia, yang menghantar mereka itu ada 3. 2 balik, 1 yang tinggal. Siapa saja mereka? Yang pertama, yang mengantar mereka adalah ahlikah, keluarganya. Semua nganterin, anak, istrinya, saudaranya, teman-temannya, nganterin tuh ketika dia mau dikubur. Bahkan terkadang ada yang nganter sambil ngobrol. Banyak kan? Yang nganter sambil cekikikan. Yang nganter sambil tengok sono, tengok sini. Sampai ke kuburan. Dan yang kedua adalah hartanya. Ada yang punya mobil, mobil dia dibawa. Ada yang pakai motor, motor dia dibawa. Bahkan sendal jepitnya aja kadang-kadang juga ngikut dibawa. Nganter tuh semuanya ke kubur. Dan yang ketiga yang menghantar dia adalah amal perbuatannya. Selama dia hidup di alam dunia, ngikut tuh ke kuburan. Cuma kemudian 2 balik. Keluarganya, nggak ada yang mau tinggal. Kali gitu anak istrinya yang dia cintai, yang selama ini dia berkorban, mati-matian buat keluarganya, nggak ada yang nemenin. Bersedih, nangis, paling lama seminggu. Sebulan kemudian udah lupa. Benar? Balik keluarganya. Hartanya, jangankan apa, sendal jepitnya ketinggalan, balik lagi diambil. Tetap balik pulang ke rumah. Yang tinggal cuma amal perbuatan. Yang nemenin dia tuh di dalam kubur. Dan inilah yang dikatakan inna kataqaddamu ala amalik.
Sesungguhnya kamu sekalian kembali nanti menghadap Allah sesuai dengan amalmu. Dan itu semuanya diawali ketika kita berada di dalam kubur. Ingat, di dalam kubur ada yang namanya fitnah kubur, ada yang namanya azab kubur. Sehingga kita semua nih nggak ada yang selamat dari yang namanya fitnah kubur, ujian kuburan. Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Seputar kehidupan kita selama di alam dunia. Minimal dengan pertanyaan-pertanyaan kubur melalui malaikat munkar dan malaikat nakir. Ada yang ngomong, Ustadz saya mah di dunia udah saya apalin, lah timbang pertanyaannya 5. Benar kan? Pertanyaan malaikat munkar nakir kan cuman begitu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Udah saya apalin Ustadz. Allahu Rabbi. Benar kan? Pertanyaan kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Wah, apal buat saya Ustadz, tinggal saya jawab Nabi Muhammadin sallallahu alaihi sampai hingga pertanyaan yang terakhir. Di dunia dia boleh apal. Di dunia dia boleh ingat. Tapi ketika masuk ke dalam kubur belum tentu. Kenapa? Karena pertanyaan ini sesuai enggak dengan hatinya dan amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Kalau dia mengaku Allah sebagai Tuhannya, yakin betul dia. Hatinya terpatrik tuh. Kemudian benar kehidupannya, amalnya. Tuhan saya Allah. Allah nyuruh sholat, ya saya sholat. Allah nyuruh saya belajar, ya saya belajar. Allah nyuruh saya puasa, ya saya puasa. Insya Allah jawabannya sesuai. Ketika malaikat munkar nakir nanya, Marrabbuka? Lemes dia jawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Kenapa? Sesuai. Antara ucapannya, hatinya, dan amal perbuatannya enggak beda. Maka jawabannya lurus. Kata malaikat, bagus. Pertanyaan kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Selama hidup kira-kira ngikutin sunnah nabi kagak? Kalau dia mengikuti sunnah nabi, kemudian dia kerjakan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka pasti dia bisa menjawab pertanyaan itu. Terus semuanya. Sehingga ketika malaikat bertanya lagi, wama imamuka, siapa imammu? Kalau isi Quran dia amalkan, bukan hanya sekedar dia baca, maka dia pasti bisa menjawabnya. Al-Quran imami. Imamku adalah Al-Quran. Kenapa? Sesuai dengan amal perbuatannya. Ini yang namanya fitnah kubur tuh. Dan ingat, orang beriman saja di dalam kubur fitnahnya tuh 3 hari 3 malam. Dicecer pertanyaan-pertanyaan kubur. Buat orang munafik, nih, orang yang beriman tuh antara 3 sampai 7 hari. Orang munafik itu 40 hari 40 malam. Ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Makanya kalau mereka orang-orang yang baik, dan kita ingat nih dalam hidup, nggak lepas yang namanya dari penyakit nifak. Nggak bakalan lepas. Kenapa? Wong sehari-hari kita begitu. Pernah nggak kita bohong dalam hidup? Langganan. Benar nggak? Pernah nggak kita ngingkari janji dalam hidup? Nggak bebas kita dari yang namanya penyakit nifak. Orangnya namanya munafik. Maka ditanya tuh di dalam kubur 40 hari 40 malam, bayangin. Di pos polisi aja kita ditanya 7 hari 7 malam. Gak kuat. Di dalam kubur bayangin, diri 40 hari 40 malam. Kalau nggak ada yang bantuin, wah repot. Makanya kita alhamdulillah nih, di wilayah kita ada tahlilan. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Apa nih tujuannya? Bantuin si mayit
supaya menghadapi fitnah kubur enak. Kenapa? Karena ada yang doain, ada yang mempermudah. Supaya apa? Diberikan kelancaran dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Jadi yang namanya acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu bukan agama Hindu, bukan. Kenapa? Karena fitnah kubur ada di kita dan belum pernah ada sejarahnya orang Hindu itu ngaji. Anda dengar orang Hindu ngaji? Hah? Nggak ada. Yang ada adalah orang Artinya apa? Ini ajaran Islam bukan budaya. Dan itu ada di dalam beberapa kitab yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i. Jadi nggak asal-asalan. Itu ada tuntunannya dan ada ajarannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tujuannya apa? Buat memperingan kita di dalam kubur. Karena terus terang, kalau kita nih ngandalin amal kita saja, rasa-rasanya kurang. Nggak bakalan pernah cukup. Dan kita pun nggak pernah tahu berapa lama kita di dalam kubur. Selesai itu, baru kemudian malaikat perintahkan selesai pertanyaan kubur. Tulis sekarang semua amal baikmu. Ketika kita menulis amal baik, senyum kita. Ada yang nanya, Ustadz nulisnya pakai apa? Si mayit juga nanya tuh sama malaikat. Saya nulisnya pakai apa? Kata malaikat, pakai jari jemarimu. Tintanya pakai apa? Pakai air liurmu. Terus kertas yang mau saya tulis pakai apa? Pakai kain kapanmu. Mulain kita nulis tuh amal baik. Ketika nulis amal baik, semua perjalanan hidup kita, senyum kita. Kenapa? Bangga dong. Amal baik. Benar kan? Benar. Selesai amal baik, kata malaikat, sekarang tulis amal burukmu. Ketika nulis amal buruk nih, mulain dia. Nangis sejadi-jadinya. Sehingga malaikat nanya, kenapa engkau nangis, Fulan? Sesungguhnya begitu banyak amal burukku. Kalau aku tuliskan di sini, sungguh sangat memalukan. Kata malaikat, dulu ketika kamu hidup berbuat keburukan, kenapa enggak malu? Sekarang ketika di dalam kubur aku perintahkan engkau tulis, kenapa engkau malu? Nangis dia. Mau nggak mau, tetap ditulis. Setelah itu, digantungkan di lehernya semua tulisan itu. Amal baik dan amal buruknya. Sampai kapan? Ya sampai menunggu datangnya hari kiamat. Sementara yang menemaninya di dalam kubur adalah amal perbuatannya. Makanya nanti ada si mayit tuh, pas begitu dia nyampe di sono, ketemu tuh orang yang baunya harum, rupanya bercahaya, indah dipandang mata. Dia nanya, Fulan, kamu siapa? Aku belum pernah melihat orang yang rupanya seperti engkau. Kata nih orang, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Ngapain bahasa kitanya? Menemanimu di dalam kubur hingga sampai hari kiamat. Wah, seneng. Bahkan terkadang menyerupai orang tuanya, menyerupai anaknya, menyerupai temannya. Artinya apa? Orang-orang yang paling dia cintai selama di dalam kubur menemaninya, dan inilah amal solehnya. Enak nggak? Lah enak. Kenapa? Kita nih ngobrol sama orang yang kita demen. Berjam-jam. Apa besok gue masih kuat. Tapi ngomong sama orang yang kita benci, coba dah. 5 menit gue melengos kita. Bener? Nah ini sebaliknya nih. Orang yang banyak amal buruknya tiba-tiba datang. Diserupakan seperti manusia. Rupanya teramat sangat buruk, baunya busuk. Dia nanya, Fulan, engkau siapa? Ana amalukal qabih. Aku adalah amal burukmu. Mengapain? Nemenin. Pergi sono, pergi. Lah kenapa? Bayangin, bau. Kita nih ditemenin sama orang yang bau kan ogah. Benar kan? Apalagi di dalam kubur. Yang hingga datangnya sampai hari kiamat. Artinya apa? Temannya ini adalah untuk menyiksa dirinya. Dan itulah amal buruknya. Makanya dikatakan di sini, kata Allah, engkau nanti datang sesuai dengan amal. Amalmu bagus, aku sambut, kata Allah. Amalmu jelek, ya tentu dicaci oleh Allah Subhanahu
Jangankan Allah, malaikat aja nih ketika ruh kita keluar, kalau orang yang baik, ruhnya itu kan bercahaya. Baunya harum. Seperti apa harumnya? Bayangin 500 tahun perjalanan, ruh harumnya orang ini udah kecium. Malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh ribut. Ini ruh siapa? Baunya harum. Disebutin Fulan bin Fulan. Disebut kita, nama babak kita juga disebut. Fulan bin Fulan. Disebut tuh. Malaikat langsung kagum. Kenapa? Ruhnya begitu harum, begitu wangi. Disambut oleh para malaikat. Tembus tuh dari langit pertama hingga sampai langit yang ketujuh. Tapi ketika ruh orang yang buruk dicabut, malaikat juga ribut. Ruh siapa ini? Fulan bin Fulan. Baunya kok seperti ini? Busuknya bukan main. Sehingga apa? Para malaikat nggak mau bukain pintu dari langit pertama sampai hingga langit yang ketujuh. Kata malaikat, lemparkan ke bawah lagi. Lemparkan ke sijin. Kenapa? Kami tidak menerima ini. Jadi beda. Kalau ruh orang yang baik ke iliyin, di atas tempatnya. Ruh orang yang buruk ke sijin, di bawah tempatnya. Lapisan bumi yang ketujuh. Tuh tempatnya ruh orang-orang yang buruk. Artinya apa? Kita kembali ke hadapan Allah sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka beramallah yang baik selama hidup di alam dunia. Makanya kan dikatakan badiru bil a'malis sholihat. Berlombalah kamu sekalian untuk melakukan amal soleh. Berlomba-lomba kita. Berbuatlah kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu dan amal soleh kita yang mana yang akan menemani kita di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa in kulla yaumin yahdimu min umrika. Dan sesungguhnya tiap-tiap hari yahdimu min umrika, semakin berkurang dari umurmu. Semakin rusak kita disebabkan umur kita. Sekarang nih perjalanan hidup kita. Kita lihat. Ketika kita masih kecil, menginjak kepada masa remaja, itu kan semakin berkurang umur kita. Dan perkembangan di badan kita semakin rusak. Dari remaja ke dewasa rusak. Apalagi sekarang nih, dari dewasa menuju tua. Udah berasa kan di badan masing-masing? Ya. Udah beda nih. Makanya obrolannya orang-orang itu nggak sama. Contoh, ketika kita usia SD, yang kita obrolin paling tuh mainan yang dibeliin sama orang tua. Coba lihat deh anak-anak SD kalau ngobrol. Bener kan? Aku punya mainan, dibeliin sama mama aku. Bener kan? Yang diomongin mainan. Masuk ke SMP, lihat anak-anak SMP yang diobrolin apa? Hobinya mulai. Kesenangannya. Aku hobi main bola, aku hobi main futsal, dan seterusnya. Masuk SMA yang diomongin apa? Mulai tuh yang diomongin biasanya cita-citanya. Mau jadi apa? Kesenangannya apa? Hobinya apa? Terus ketika dia kuliah, mulai ini diomongin pekerjaannya, jodohnya. Dan ketika sudah masuk usia 40, 50, lain lagi diomongin. Apa? Merek obat. Coba dah. Cari yang usia 40, 50, yang diomongin merek obat udah. Ya kan? Yeah. Dokter itu diomongin. Masuk 50, 60, merek rumah sakit. Yang diomongin. Pelayanan yang paling bagus yang mana? Coba dah kita nih kalau ngobrol. Kita kumpul bareng-bareng, sesuai dengan usianya. Beda-beda omongannya. Dengerin yang umur 50, 60, pasti yang diomongin tuh. Dokter sama merek rumah sakit. 50, 40, merek obat tuh yang diomongin. Sehingga apa?
baunya juga udah beda. Anak muda baunya seriwing, harum. 50-60 seriwing, bau cap kapak, minyak angin. Beda-beda udah kan? Kenapa? Ini sesuai. Artinya apa? Setiap waktu, setiap hari kita menjadi rusak disebabkan umur kita. Dan ini harus kita sadari. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusianya yang bisa menolak itu. Nggak bisa menolak itu. Kenapa? Seiring dengan perjalanan usia kita, kita akan menjadi rusak. Yang akhirnya apa? Binasa kita. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sehingga apa? Kita harus siap. Mau enggak mau. Bahwa di belakang kita sudah banyak yang ngantri buat gantiin kita. Siapa? Anak kita, cucu kita, keturunan kita. Mau enggak mau. Kan ada kadang-kadang laki-laki pakai ngotot. Bener kan? Ada nggak yang begitu? Wah masih ada, lu jangan pakai belagu-lagu. Ingat kong. Kenapa? Ada anak, ada cucu. Yang pasti gantiin, mau nggak mau. Suka nggak suka, pasti digantiin. Ridho kagak ridho, pasti digantiin. Ayo dah. Kenapa? Karena begitulah sunnatullah dalam kehidupan. Silih berganti. Sekarang generasi kita, alhamdulillah. Besok generasi anak kita udah. Anak kita selesai, ganti sama cucu-cucu kita dan seterusnya. Bahwa umur tidak ada yang abadi. Semuanya punya batas. Apalagi buat umur umat Nabi Muhammad. Ya, kan sudah sering saya katakan. Masa panen umur umat Nabi Muhammad adalah 60, 70. Apalagi kita yang sekarang makanan minumannya serba instan. Makin cepat aja udah. Bener kan? Kalau yang masih di daerah tuh kayak pegunungan, mungkin masih alami. Bisa nyampe 100, 120. Kenapa? Karena nggak serba instan. Nah, kalau model kita makan, umur pengen panjang. Makan minum serba instan, kagak ada judulnya. Kenapa? Menambah kerusakan di badan kita. Nah ini yang mesti kita sadari. Bahwa umur kita itu tiap hari merusak diri kita. Seiring dengan usia kita. Jadi jangan coba-coba umur 60 masih jeragat-jereget. Udah kagak musimnya udah. Bener? Jeragat-jereget umur 20, 30. Bener kan? Nah kalau umur nih 60. Jeragat-jereget, darah tinggi kambuh. Bener? Mentetang dikit, asam urat. Bener kan? Kenapa? Emang udah bukan waktunya lagi. Makanya ingat nih, umur kita semakin bertambah, maka kita udah nggak bakalan mikirin orang lain lagi. Udah nggak mau ngurusin orang lain lagi. Udah fokusnya ke diri kita aja. Itu yang umur 50, 60. Udah malas ngurusin orang. Kenapa? Karena dari mudanya mengurusin mulu. Kesononya udah ngurusin diri sendiri. Coba rasain nanti seiring usia kita. Sekarang nih kita masih pengen tahu, kepo banget. Gimana sih dia, gimana sih? Umur 50, 60 udah nggak lagi. Kalau ada umur 60 masih kepo juga, agak sadar nih orang. Masih mikirin orang aja, bukan mikirin dirinya sendiri. Bener kan? Banyak orang kayak begitu tuh. Nggak sadar dengan umur. Nah ini yang mesti kita sadari. Selanjutnya kata Allah. Min yaumin kharajta min batni ummika. Dan itu terjadi dari semenjak engkau keluar dari perut ibumu. Hingga sampai datang kematianmu. Begitulah usia kita. Terus Allah kurangi dan merusak diri kita. Dari mulai itu kita dilahirkan hingga sampai kita memasuki kubur. Watadnu kulla yaumin min qabrika hatta tadkhulahu. Dan itu terus berlanjut tiap-tiap hari dari kuburmu hatta tadkhulahu sehingga engkau memasukinya. Ini yang mesti kita sadari. Bahwa usia kita tuh begitu. Kita terlahir, kemudian kita mati. Makanya ada kata-kata bijak, hidup ini singkat betul. Singkat betul. Antara azan dengan iqomat. Berapa lama? Nah, azan sama iqomat paling lama juga 10 menit. 15 menit itu paling lama. Hidup kita kan cuma itu. Kenapa? Lahir kita diazanin.
Mati kita diikomatin, beres. Tengah-tengahnya perjalanan hidup kita itu sholat kita. Itu begitu sebetulnya hidup. Jadi nggak jauh-jauh banget sebetulnya antara azan dengan ikomat. Sholatnya itu perjalanan hidup kita. Apa yang kita kerjain itu selama hidup kita? Ketika kita melaksanakan sholat. Itulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Artinya apa? Sholat cerminan perjalanan hidup. Contoh, kita berdiri. Pada saat kita berdiri, artinya apa nih? Kita gagah banget. Kan kita baca takbir. Allahu Akbar, jangan lupain Allah. Kalau kamu lagi punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, jadi orang yang begitu gagah, Allahnya jangan lupain. Itu perjalanan. Dan itu pelajaran yang dapat kita ambil dari sholat. Makanya banyak orang nggak ingat nih, berdiri dia punya jabatan, kedudukan, harta benda, hebat bukan main. Sama Allahnya lupa. Coba kalau dia cermin sama sholat. Oh, ketika saya berdiri, saya mengucapkan Allahu Akbar. Yang maha besar cuma Allah. Saya bukan siapa-siapa. Artinya apa? Sholatnya sudah dia amalkan. Kemudian pada saat dia membaca Fatihah, dia sadari betul semuanya hanyalah milik Allah. Milik Allah. Yang dia puji cuma Allah. Saya nggak pantas buat dipuji. Begitu kan? Ya. Maka kadang-kadang mohon maaf dalam perjalanan hidup kita dipuji kita senangnya bukan main. Sampai hidung kembang kempis gitu. Bener kan? Tapi ketika kita dicaci sama orang, marahnya bukan Padahal kalau kita balik ke baca surat Al-Fatihah, coba ada kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yakin tuh. Kita sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Jangan lepas dari Allah. Mau dipuji, alhamdulillah. Dikatain, ya sabar, alhamdulillah. Bisa nggak kita baca itu? Pada saat kita dicaci orang. Belum tentu. Kalau dipuji, alhamdulillah. Udah pasti semuanya bisa. Tapi ketika dicaci, dikatain sama orang, masih alhamdulillah. Enggak, nih kepel gua nih, gede. Bener kan? Nah, itu susahnya kita. Jadi, sholat itu adalah perjalanan hidup kita. Maka perhatikan apa yang ada di sholat. Dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita lihat semuanya tuh. Itulah pelajaran hidup yang sebenarnya. Pada saat kita melaksanakan sholat. Makanya kalau Imam Ghazali menerangkan itu dalam satu buku yang namanya Rahasia-Rahasia Sholat, jelas betul segala sesuatunya. Bahwa sholat bukan hanya pekerjaan, bukan hanya perintah dari Allah, tapi ada rahasia di dalamnya. Ini yang harus kita lakukan. Maka berusahalah dalam hidup kita, sholat itu makin lama makin baik, makin khusyuk. Itu ya. Sehingga apa? Ada makna di balik sholat semuanya yang kita dapatkan. Nah ini yang harus kita sadari bahwa kehidupan kita singkat betul. Terlahir kita jalani hidup di alam dunia dan kemudian mati kita. Jaraknya singkat antara azan dengan iqomat. Berapa lama kira-kira? Singkat betul. Nggak terasa kan? Nah kemudian, ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Masalukum fid dunya kamasaliz zubab. Perumpamaan kamu sekalian hidup di alam dunia mirip seperti lalat. Kullama waqa'a fil asal intasaba fihi. Tiap-tiap engkau hinggap di madu, intasaba fihi, berkerumun padanya. Nih kita kata Allah. Manusia ternyata hidup di alam dunia mirip seperti lalat. Tahu lalat? Bagaimana itu lalat? Ternyata sukanya main kotor-kotor. Kita nih hidup di alam dunia main kotor demen banget. Bener? Suruh sembahyang, males kita. Bener? Coba suruh ngibing di atas panggung. Mau nggak? Ke majlis taklim, males kita. Coba suruh nonton dah. Jauh-jauh disamperin. Bener?
Sukanya nih kita main kotor-kotor. Padahal apa? Allah sediakan di alam dunia ini madu. Supaya apa? Kamu bisa mengambil hal yang baik. Kenapa? Karena madu tuh, kata baginda Rasul, bisa mengobati minimal 70 macam penyakit. Minimal. Bahkan kata baginda Rasul, semua penyakit obatnya ada di madu. Manusianya bikin madu dicampur-campurin. Nah, bukannya jadi obat, jadi penyakit. Benar. Kenapa? Karena manusia suka sama yang kotor. Dan dia selalu berkerumun tuh sama tempat-tempat yang kotor. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Allah. Majlis taklim berapa banyak sih orangnya? Coba di tempat hiburan. Yang pakai bayar. KKP dah KKP. Lebih banyak. Padahal apa? Bayar. Ke majlis taklim kan belum tentu. Masuk KP emang agak bayar. Kopi aja disediain. Berapa duit KP minimal? 30. Itu paling rendah 30. Benar kan? Yang kelas jasesan dikit nggak mungkin 30. Ada yang sampai 1,5. Benar. Ke majlis taklim. Susah kan? Makanya dikatakan sama Allah, perumpamaan kamu di alam dunia ini mirip seperti lalat, seperti laler. Sukanya dengan yang kotor-kotor, yang kotor-kotor. Dan manusia begitu, nyerempet-nyerempet kepada hal yang kotor. Itulah laler sifatnya. Padahal apa? Allah sudah sediakan. Nih yang bagus nih. Ternyata apa? Mereka nggak mau. Laler itu nggak mau. Tetap aja tempat yang kotor. Kalau nggak percaya tes dah laler. Pelihara laler nih. Jangan dikasih tempat kotor. Mati dia tuh laler. Tapi ketika dikasih tempat yang kotor, hidup malah. Nah, kalau kita pikirkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, betapa hinanya kita sebagai manusia. Fakazalika anta, maka seperti itulah engkau. Artinya, jadilah manusia yang sebenarnya, jangan seperti lalat yang menyukai tempat-tempat yang kotor. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan dari yang bersih, dari yang bagus, dari yang indah. Bahkan tempat manusia pertama kali bukanlah tempat yang kotor, tapi tempat yang paling indah. Di mana? Sorga. Benar kan? Nabi Adam Allah turunkan dari sorga ke alam dunia. Dari tempat yang bersih ke tempat yang kotor. Dari tempat yang nggak perlu capek-capek ke tempat yang bikin capek. Ini kalau kita bayangin coba. Seperti itulah manusia. Cuman apa? Karena sudah beradaptasi, sudah asik di alam dunia, maka akhirnya manusia lupa dengan tempat kembalinya, yaitu surga. Banyak yang begitu tuh. Bahkan sampai ada yang keder, nyasar dulu ke neraka dia. Baru masuk ke dalam surga. Banyak yang begitu. Banyak. Makanya nanti jangan heran. Kalau orang dapat surganya luas-luas, tapi neraka mereka tumpang tindih. Mirip seperti ikan pindang. Kenapa? Saking banyaknya. La takun kal hatabil lazi yakhruqu nafsahu li ghairihi bin nari. Maka Allah pesenin, janganlah kamu sekalian mirip seperti kayu bakar yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Nih banyak manusia yang sekarang kayak begitu tuh. Yang hidupnya mirip seperti kayu bakar. Kita pernah kan masak pakai kayu bakar? Matang yang kita masak, kayu bakarnya masih ada nggak? Enggak. Artinya apa? Banyak manusia nanti yang binasa dirinya, sementara orang lain selamat. Bahkan demi menyelamatkan orang lain, dia rela berkorban. Iya kalau itu perkara yang benar, tapi ini perkara yang salah. Nah zaman sekarang udah kita temuin. Bela-belain orang yang kagak benar. Ya kan? Sementara dia habis-habisan. Yang seneng orang lain. Banyak yang begitu. Contoh yang gampang aja nih. Zaman sekarang orang tua. Berapa banyak yang anaknya disuruh sembahyang, disuruh ngaji, tapi emak bapaknya nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji. Banyak nggak? Lo sering banget kita dengar, tong ngaji lo sono.
Tong, pergi kalau ke masjid sembahyang. Emak bapaknya nonton TV. Banyak yang begitu. Anaknya selamat. Dia belum tentu kan. Betul. Padahal yang Allah perintahkan, ku anfusakum, dirimu dulu selamatin. Baru wa ahlikum, keluargamu. Kenapa? Karena di zaman dari dulu nih sampai sekarang, yang dilihat sama orang adalah contohnya, figurnya. Ketika kita perintahkan nih, ku anfusakum wa ahlikum naro, kita perintahin orang sembahyang, kita kagak sembahyang, kira-kira balikin kagak? Balikin. Pasti. Nggak mungkin enggak. Pasti balikin. Ya, makanya di dalam ajaran Islam ada yang namanya tuh bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada yang namanya muru'ah, yaitu menjaga kehormatan diri kita, menjaga wibawa diri kita. Namanya muru'ah. Contoh yang gampang nih, contoh yang gampang. Kita sudah disebut sebagai orang yang punya kedudukan lah. Artinya sudah menjadi figur. Contoh kayak kiai, kayak ustadz gitu ya. Ini muru'ahnya harus dijaga. Di antaranya apa? Jangan pakai celana pendek. Udah kesebut ustadz, udah khotib dan sebagainya. Pas begitu olahraga pakai celana pendek, coret besok namanya. Coret. Udah tahlil, udah bisa mimpin tahlil, mimpin doa kan begitu kan? Terus masih pakai celana pendek, coret namanya. Kenapa? Dia nggak jaga muru'ah, kehormatan yang sudah diberikan orang, diberikan Allah kepadanya, tapi kemudian dia menghinakannya. Itu begitu. Makanya kalau kita ngelihat ilmu fikih, syaratnya berat, nggak sembarangan. Jadi muru'ah ini harus dijaga, sehingga apa? Bisa menjadi panut. Dia ngomong, laki-laki nggak boleh kelihatan dengkulnya, karena dengkul adalah besok olahraga begitu dia. Kira-kira dia ngomong dipercaya orang nggak? Lah paling dibalikin lah, usah aja begitu dengkulnya kelihatan. Bener. Makanya di situ pentingnya. Bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar, ada muru'ah yang harus dijaga. Jadi kalau sudah nih, kita contoh jadi orang tua, jaga muru'ah jadi orang tua. Perlakukan anak sesuai dengan usianya. Kalau lagi usia nih, di bawah 5 tahun, jadiin tuh anak sebagai raja. Mau dicecek di sini juga kagak ngapa-ngapa. Kenapa? Tuh anak belum ngerti. Wibawa kita sebagai orang tua nggak kurang, walaupun dilihat orang. Lah itu, yang dicecek siapa itu? Anaknya. Maklum nggak orang-orang pada? Maklum, masih kecil. Lah kalau usia remaja, cecek dah. Bener. Kira-kira orang lihatnya gimana? Lah, tuh bapaknya rada-rada Roman. Bener kan? Ditambah lagi, lah anaknya Romana noncong juga sama songong. Udah nggak ada pantas-pantasnya kan? Artinya apa? Muru'ahnya udah bukan di situ lagi. Tempatnya beda. Itu. Makanya ketika sudah usia remaja, jadikan anak itu sebagai teman. Beda lagi udah. Udah nggak sama. Bukan lagi seperti raja. Makanya jangan heran kalau pas begitu udah remaja masih diperlakuin kayak raja. Nah, orang tuanya diinjak palanya. Kenapa? Karena salah menempatinya sudah. Bukan tempatnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita itu di dalam kehidupan ini boleh berkorban selama itu benar tuntunannya. Tapi jangan sekali-kali berkorban membinasakan diri kita kalau hal itu tidak benar. Dan zaman sekarang ini banyak yang kayak begitu. Mati-matian. Dia membela keluarganya untuk mencukupi semua kebutuhannya. Halal haram yang udah gak dilihat lagi. Banyak gak? Berapa banyak nanti itu di akhir zaman, bukan akhir zaman sih, sekarang itu udah ngalamin. Laki-laki yang bakalan hancur binasa gara-gara keluarganya. Berapa banyak suami masuk penjara gara-gara bininya. Berapa banyak seorang bapak masuk penjara gara-gara anaknya. Hancur kehidupan diri seorang bapak disebabkan keluarganya. Banyak gak sekarang begitu? Apalagi para koruptor. Ya kan?
Bangga betul dia untuk mencukupi keluarganya. Padahal kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman orang udah nggak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan, amin halalin, amin haramin. Apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram? Sekarang kita udah ngadepin zaman kayak begini nih. Kita udah ada di dalamnya. Bahkan mungkin yang kita dapatkan selama ini kadang-kadang juga masih remeng-remeng kita. Dah. Bener kan? Udah campur-campur remeng-remeng kita. Ini halal apa haram? Akhirnya apa? Sok banget kita halal udah dah. Kata dia begitu kan ya. Bener kan? Gak mungkin ada yang ngomong haram ini mbak lah. Kalau haram dilepasin. Kebanyakan begitu tuh. Ya timbang begini halal udah halal aja udah halal. Ada kan yang begitu? Kenapa? Dia udah bingung. Udah nggak jelas buat dia. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi ini hati-hati buat kita. Ya. Oleh karena itu jaga muruah kita, kehormatan kita dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Yaitu tadi jangan mengorbankan diri demi orang lain sementara kita binasa. Jadi hidup itu ada aturannya, ada tuntunannya. Dan jangan sampai lepas ini semua di dalam kehidupan kita kalau ingin selamat dunia akhirat. Jelas? Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Misal untuk acara tahlil itu dengan cara mutang, ini gimana? Jadi begini, kita mesti melihat hukumnya terlebih dahulu. Tahlil atau mendoakan atau berdoa bersama. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalaupun ada yang mengatakan hukumnya sebetulnya bid'ah mau bukan hukum sih. Ya. Bid'ah bukan hukum. Ada yang mengatakan bid'ah itu adalah hal yang baru, itu bukan hukum. Kalau kita ambil hukumnya sunnah saja. Definisi sunnah adalah dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan nggak dapat dosa. Itu yang namanya sunnah. Kemudian Islam mengajarkan permudah, jangan persulit. Begitupun dalam hidup. Contohnya mana? Kita bisa makan nasi sama garam, dan jangan pakai nyari ikan kebo. Gitu kan? Yeah. Kenapa? Lah kita kagak beli. Cukup yang ada saja. Pengertiannya, orang yang melakukan amal baik dengan memaksakan diri padahal dia tidak mampu, Allah juga nggak suka itu. Kenapa? Karena Allah lebih menyukai sesuai dengan keadaan. Seperti sedekah, kita juga pengen sedekah 1 juta. Oh, kita punyanya cuma 10.000. Minjem kita nih, bahasanya kan sama tuh. Minjem kita 1 juta, sedekah supaya apa? Dibilang hebat. Apakah ada nilainya? Enggak. Kenapa? Hutang itu malah jadi beban kan? Iya. Maka nggak diperbolehkan. Udah sedekah aja 10.000. Kalau memang dia ikhlas, maka Allah pun menilainya mungkin sama sebanding dengan yang 1 juta. Begitupun ketika tahlil. Jangan dipaksakan dengan berhutang. Sebagai contoh, ketika ada yang meninggal dunia, kemudian yang meninggal ini punya hutang. Dahulukan yang mana tuh? Tahlil dulu apa bayar hutangnya dulu? Bayar hutangnya dulu. Karena hubungan orang yang mati itu masih ada 2. Hablum minallah dan hablum minan. Hablum minallah pada saat dia mati udah selesai. Sedangkan hablum minanas muamalahnya kan belum selesai. Iya. Kalau dia ada utang, maka utangnya dulu beresin. Baru yang kemudian yang kedua, ahli warisnya siapa aja bagi. Jangan ada yang dizalimin. Sebab apa? Kalau dizalimin ahli warisnya ini, itu juga akan menjadi beban buat orang yang mati. Gitu, ya. Juga untuk ahli warisnya, ya urusin dulu orang tuanya yang benar, jangan ribut warisan. Sebab apa? Kadang-kadang kalau udah dibagi nih, kan ngurusin orang tua udah ogah biasanya. Iya. Bagian rata-rata pas begitu. Gimana nih kita ngurusin orang tua? Lu aja dah, nih banyakan dikit lu kan laki. Ada model begitu kan ya? Ada kan? Ada. Laki kagak vokal, lu aja lu kan kuat. Lu lebih disayang sama babak dulu. Bah, udah rusak diurusin kagak. Ada kan yang begitu? Ada. Nah akhirnya ini yang jelek. Artinya apa? Jangan
untuk sesuatu yang sunnah malah menghancurkan diri kita, di antaranya dengan hutang tadi. Ya. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, mampu besar besarkan. Mampu kecil ya kecilkan. Jangan paksakan diri. Contoh nih, kita nggak bisa ngundang orang, ya udah panggil aja keluarga bareng-bareng, anak bini kita, gitu kan, saudara-saudara kita, udah habis tahlil ada teh, udah, gak usah susah kan? Islam ngajarinya begitu, ya. Jangan memaksakan diri sehingga apa? Mengorbankan diri kita menjadi susah. Islam itu mengajarkan yasir walatu asir, gampangin, jangan bikin susah. Itu begitu, jelas ya? Insyaallah. Ada lagi ini Ustaz bilang orang tua ya, sekali-kali setahun sekali ini haul gitu, tapi ngutang. Jadi begini, inilah kebodohan kita ya di dalam memahami ajaran agama. Artinya apa? Kalau pengen menghaulkan orang tua setahun sekali, itu hal yang wajar dan sebetulnya bisa dilakukan. Tinggal bagaimana cara kita memanagenya. Contoh, tiap bulan mungkin kita mengumpulkan tuh anak, misalnya ada 5. Setiap bulan berapa yang dikumpulkan, ditabungin misalnya begitu kan. Nah, masa iya selama 12 bulan kita nggak bisa kumpul? Sebetulnya bisa. Cuma kadang-kadang nih, mohon maaf, dadakan, dananya kagak ada, judul-judulnya ngutang. Nah ini nggak boleh kayak begitu. Iya sih berbakti sama orang tua, tetapi apa? Ini kan jadi beban buat kita. Dan yang demikian bukan berbakti namanya. Jadi kalau memang niat mau menghadiahkan sesuatu buat orang tua, itu hak milik kita. Jangan boleh ngutang. Lagi hidup aja nih, nggak usah pakai orang tua mati aja. Orang tua masih hidup, kita bawain buahan, boleh ngutang. Orang tua kita tahu, kira-kira diomelin nggak? Diomelin nggak? Ini logikanya ya, yang gampang gitu. Berarti kata orang tua itu, ngapain bawa kemari boleh ngutang? Pasti kan? Iya. Nah, dikubur juga sama orang tua, lalu doain gue. Coba. Bener kan? Nah, itu logikanya begitu. Jadi kalau pengen ya kita nabung lah, bahasanya ngumpulin sedikit demi sedikit. Pas 1 tahun tebok dah tuh tabungannya. Adain, bisa meriahin. Sederhanain sesuai dengan keadaan. Itu begitu. Nah kalau kita ngadain haul kagak bisa, ya tiap hari, tiap sembahyang kita sholatin, dekat kuburannya ziarahin, kan begitu. Kenapa Islam nggak mempersulit kok buat umatnya? Yang mempersulit itu manusianya, karena gengsi kadang-kadang. Masa dia bisa ngaulin gua kagak? Nah dia mah mungkin ada duitnya. Lah kita mah kan belum tentu. Bahasa begitu kan? Kita berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran, coba lihat dalam surat An-Nur, banyak betul kalimat walaula fadlullahi wa rahmatuhu dan seterusnya. Berapa kali itu diulang-ulang ayat. Mengharap sajalah keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita tidak mengundang orang banyak pun kita bisa mendoakan orang tua kita. Bom, hadisnya jelas. Doa anak yang soleh nggak pernah ditolak Allah. Begitu aja, ya. Kenapa? Kalau haul mah itu ibaratnya kita mengingatkan kepada diri kita, saudara kita, kerabat kita. Itu begitu. Sekaligus mengenang kebaikannya. Tetapi yang lebih penting adalah diri kita sendiri yang mengingat itu semua. Jelas ya? Jadi jangan lakukan amal ibadah dengan cara yang tidak baik. Allah nggak suka itu. Apalagi sekarang nih lagi musim juga. Umroh kredit. Ada kan? Ada. Jadi itu ditanggung dulu sama travel, gitu kan? Ntar pulang umroh baru dibayar nyicil, udah kayak kredit motor. Kan ibadah haji, umroh itu bagi yang mampu. Seumur hidup sekali loh. Seumur hidup sekali. Termasuk umroh. Seumur hidup sekali. Oh dia mau banyak duit berkali-kali, belum paham dia. Umrohin yang lain, keluarganya, kerabatnya atau lain sebagainya, itu jauh lebih utama dibandingkan dia bolak-balik berangkat umroh. Supaya apa? Kesebut, gue udah 10 kali, gue udah 15 kali, nggak ada kebanggaan di hadapan Allah yang kayak begitu. Kenapa? Karena wajibnya haji dan umroh itu seumur hidup sekali.
Ya begitu. Cuma karena orang sekarang tuh gengsinya yang tinggi, makanya Nabi bilang di zaman akhir zaman nanti orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, niatnya bukan karena Allah. Satu, jalan-jalan, gitu kan? Iya. Yang kedua, pengen kesebut, gitu. Yang ketiga, ya ngilangin stresnya aja. Banyak nanti begitu tuh. Dan sekarang kita udah temuin, Iya. gitu kan? Kenapa? Karena buktinya bolak-balik dia ke tanah suci, dalam masyarakat dan dalam kehidupannya nggak bisa jadi contoh. Dulu yang namanya Pak Haji, kalau udah kesebut Pak Haji sama sembahyang udah nggak bakalan ditinggalin. Sekarang kesebut Pak Haji, ya masih begitu. Dulu kesebut Pak Haji, dengkul aja nggak mau dia kelihatan. Bener kan? Celananya udah lain lagi, bukan celana pendek, akoid namanya. Itu kan bahasa Arab sebetulnya akoid, betul kan? Iya. Karena bicara keyakinan. Dia udah jaga betul dirinya dari pakaiannya, gitu. Jadi kalau ada haji masih mendet lah itu, kayak gitu tuh. Ya, jadi ingat ibadah harus dengan hal yang baik, baru kemudian diterima Allah Subhanahu wa taala. dan jangan mempersulit diri. Wong sembahyang aja juga Allah nggak mempersulit kita. Kau bisa berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, kan begitu kan? Iya. Pakai berbaring juga masih susah, ya gampang. Pakai Isyarat. kan begitu kan? Iya. Apalagi hal-hal yang kayak begitu, cuma ngawulin orang tuh, orang, ya. Jadi jangan sampai terbebani diri kita. Diri kita. Jelas? Insyaallah. Ada lagi? Ya, Ustaz. Masih berkenaan dengan utang. Ya. Jadi kalau kita punya utang dengan seseorang, terus orang ini udah nggak ada di kampung sini, itu gimana Ustaz? Kita masih ada niat membayar gitu. Iya. Lost contact udah. Iya. Udah nggak ada ini sama sekali. Iya nggak ada gitu. Kita cari ini pindahnya sana nih, nggak tahu bang dia kemana gitu. Kalau memang kita udah usaha semaksimal mungkin untuk melunasi hutang kita, tetapi kemudian apa? Nggak ada orangnya, keluarganya juga nggak kita temuin, lost contact lah sama sekali. Maka di sini para ulama ikhtilaf. Yang pertama, kalau itu negara muslim ada baitul mal, maka serahkan pembayarannya ke baitul mal supaya bisa dimanfaatkan oleh orang baik. Orang banyak. Kebetulan di kita kan kagak ada baitul mal, Iya. yang ada Basnas, Iya. Badan Amil Zakat Nasional, gitu kan. Kemudian kita juga ragu-ragu dengan Basnas, kan banyak yang begitu kan ya. Iya. Kenapa? Karena kagak ada angka juga. Masuknya berapa, pengeluarannya berapa, nggak pernah diumumin. Iya. Taunya dipakai aja. Ya makin ini juga. Banyak kan yang begitu ya. Banyak. Ya, akhirnya apa? Udah masukkan saja ke kotak masjid musola. Niatin buat bayar utang untuk pulang dari saya dengan jumlah yang sesuai. Ya. Nah, di situ nanti insya Allah Allah sampaikan. Sehingga di hari kiamat kita sudah niatkan itu, ketika Allah bertanya maka kita sudah membayar, gitu ya. Ya kalau di akhirat kan udah kagak ada duit lagi. Iya. Yang ada adalah pahala dari niat Niat kita. Maka caranya udah masukin aja ke kotak-kotak amal masjid atau musol supaya bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan sosial. Jelas ya? Insya Allah. Ya. Ada lagi? Kalau tiba-tiba ketemu orangnya gimana tuh? Nah, kalau tiba-tiba ketemu orangnya, Iya. sudah berapa lama kan gitu? Iya. Makanya ada batasannya. Contoh nih, ketika kita menemukan barang temuan, kita nggak tahu milik siapa, kita udah umumin, tapi kemudian juga nggak ada yang ngambil dah, nggak ada yang ngakuin. Berapa lama tuh masa tunggunya? Ada yang bilang masa tunggunya 2 tahun, gitu ya. Nah, begitupun dengan masalah hutang, minimal masa tunggunya 2 tahun. 2 tahun. Kalau udah 2 tahun nggak ketemu lagi, gitu ya, maka sudah selesai dengan cara tadi itu. Nah, kemudian tiba-tiba ketemu udah 2 tahun, pas tahun keempat atau tahun kelima ketemu lagi. Kalau kita memang ada rezeki, bayar. Misal sudah masukin ke kotak kan? Ya, nggak apa-apa, bayar. Kalau memang kita ketemu lagi, Ketemu lagi. Terus kotak itu bagaimana? Insya Allah jadi nilai sodakoh kita. Kita. Sodakoh kita. Yang penting apa?
niatin kita bahwa kita mau membayar. Bayar. Jangan sekali-kali nih nggak ada niat mau membayar, emang sengaja gue mah, gitu kan? Ada yang gitu kan? Ada. Mau sengaja gue mah, hati-hati tuh. Bahwa apa? Kalau nanti mati dia nggak bayar hutang, maka dia seperti seorang Pencuri. Yang namanya pencuri di dunia jadi dipotong tangannya, apalagi di akhirat. Akhirat. Di akhirat. Jelas ya? Insya Allah. Ada lagi? Ustaz, ini masalah ini juga nih, masalah barang temuan. Saya kan ini ya, saya pedagang kayak dagang keliling. Kadang-kadang saya ini berdagang keliling terus suka akan ada mangga di jalanan. Daripada klinis kan sering saya suka keliling-keliling, saya ambil gitu kan. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi begini. Ini biasanya hal-hal yang kayak begitu disebut namanya hal-hal subhat. Yang 50% halal, 50% haram. Kan gitu. Ya. Dan biasanya manusia memang begitu, senang sama hal-hal yang subhat, nyerempet bahasa kita. Gitu ya. Maka untuk menjaga diri nih, kehati-hatian, hayat namanya, maka jangan diambil. Jangan diambil. Apalagi kita tahu kebetulan ada pohon mangganya. Ya kan? Pasti itu yang punyanya. Ada di situ kan? Iya. Nah, ketika barang itu jatuh lebih baik jangan diambil. Sebab apa? Kita khawatir kalau nanti kita makan atau keluarga kita makan, ini bisa menghalangi kebaikannya. Di antaranya nih, manfaat kehati-hatian dari makan dan minuman. Di antaranya itu mengurangi kecerdasan otak. Gitu ya. Terus mengurangi kebaikan dalam berpikir dan berniat. Yang paling kita nggak inginin, doa kita nggak dikabulin. Gitu kan? Itu gara-gara makanan yang subhat. Dan kita kadang-kadang tuh begitu, banyak banget. Dulu mah zaman dulu kan masih banyak buahan kan ya. Kita main rambet aja kita kan. Ya kan? Nah, itu mungkin waktu kita makan sih kita belum tahu apa yang jadi mudorotnya, apa yang jadi manfaatnya kan begitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu baru. Makanya kadang-kadang kita nggak heran, banyak orang tua yang keder, lu anak siapa sih? Nah, banyak yang gitu tuh. Banyak benar anak dia. Cuma karena lagunya udah kagak ngerti pisan. Nah ini gara-garanya mungkin dari makanan dan minuman yang remeng-remeng tadi itu tuh. Jelas ya? Nah jadi yang demikian sebetulnya bukan barang temuan Bang Juki. Karena pohonnya ada di situ. Gitu. Itu bukan barang temuan, itu mah barang subhat namanya ya. Sama aja kayak tetangga kita punya pohon, cabangnya tuh ke rumah kita. Kebetulan buahnya banyak, kita pengen nih. Itu kan boleh kita ambil. Boleh juga nggak kita ambil. Supaya halalnya dan ridhonya kita dapetin bagaimana? Bilang dulu main punya pohonan. Bang, pohonan lu di ke rumah gua cabangnya. Gitu kan? Buahnya juga gua lagi pengen nih bagaimana? Lu bolehin apa kagak? Kata dia, boleh, lu petik aja nggak mengapa, ada cuma buat lu. Halal bener itu udah dah. Petik, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau katanya paru-paruan. Gitu. Kenapa? Kan itu masih ada hak dia juga. 50% halal, 50% haram. Jelas ya? Insya Allah. Oh, agak tutup Bang, coba lah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kan saya pernah nemu duit, dia lumayan gede juga dah. 250.000. Jadi emang salah saya jadi saya nungguin orang nanya-nanya gitu. Salahnya saya tuh saya nggak nanya ini duit siapa di jalanan juga tuh. Dan nggak tahu itu gimana. Ini Ustaz, 250.000 plok ya. Gede banget gitu kalau kata saya. Iya. Jadi etikanya begini, ketika menemukan barang temuan, mau duit mau apa gitu ya. Contoh nih, kita nemu duit berapa, gitu kan? Kan cuma kita yang tahu. Iya benar. Terus pecahannya berapa cuma kita yang tahu. Maka kita kalau misalnya itu wajib mengumumin. Saya menemukan uang, gitu. Jangan disebutin jumlahnya berapa. Saya menemukan uang. Kalau yang ada merasa kehilangan uang, tolong temuin saya. Sudah, cukup seperti itu aja. Jangan lebih. Nah kemudian ada yang ngaku, saya berapa duit? Baru tanya. Tadi nyebut 250. Oh,
Oke, sesuai kan Iya. sama duit yang tadi kita temuin? Pecahan berapa? Kalau pecahannya kata dia, oh 200-an 100-an 2, 50-an 1. Atau nanti ada yang ngaku lagi 100-an 1, 50-an 3. Kan nggak sama kan pecahannya? Atau nanti recehan dan lain sebagainya. Nah, kita ini kan udah megang sesuai dengan itu. Iya. Pas begitu, ternyata dia sesuai, baru serahin. Berarti itu punya Dia. oh ini kebetulan dia boleh nebak. Untung-untungan dah. Nggak jadi masalah. Berarti kita udah nggak ada tanggung jawab lah. Yang tanggung jawab dia, karena sudah berbohong. Berbohong. Begitu caranya Pak Juki ya. Oh iya, Ustaz. Gitu. Nah kemudian nih kita tunggu. Minimal 3 bulan dah ditunggu. Ya, kalau nggak ada yang ngambil, baru boleh dipakai. Ya, kalau mau diinfakin atau disodakahin juga boleh, silahkan. Pakai, cuma keluarkan 10%-nya. Bagi ke orang yang berhak. Jangan dimakan semua. Gitu. Kan kita sering juga dengar, siapa yang nemuin duit tarbarin dia kehilangan duit lagi. Kan kadang-kadang begitu kan. Iya. Pemalik biasanya kan begitu. Nah ini ya, jadi hal-hal yang demikian mesti kita jaga. Jadi kalau ada barang temuan, itu caranya begitu tuh. Ya, jangan dikasih tahu jenisnya dan macamnya. Cukup kasih tahu aja bahwa saya menemukan uang. Cukup segitu aja. Atau barang, saya menemukan HP. Jangan pakai kasih tahu mereknya apa. Jangan tipenya apa, jangan. Cukup kalau punya dia pasti tahu mereknya apa. Ya kan? Iya. Tipenya apa, di dalamnya ada apa aja kan? Iya. Tipenya apa, di dalamnya ada apa aja kan begitu. Nah ini ya. Tapi kalau HP mas sekarang udah ada fotonya kadang-kadang begitu kan? Iya. Kadang-kadang yang nemuin rada-rada juga sih. Bener. Nah. Ya, ada lagi? Ustaz, tentang amal soleh, Ustaz. Nah, Amal kan ada 2 bagian, amal baik, amal buruk. Nah, semasa hidupnya dia berbuat buruk, lalu dia bertobat, terus dia meninggal, itu dihitungnya dia dan tobat atau gimana, Ustaz? Terus ciri-ciri tobat itu diterima gimana? iya. Jadi begini, yang namanya manusia sempurna, sempurna dikatakan manusia ketika dia pernah berbuat baik dan pernah juga berbuat buruk. Itu sempurna manusia. Bapak-bapak, kalau ada manusia baik terus lah ngalahin malaikat, dan nggak ada sejarahnya manusia baik terus kecuali Nabi dan Rasul. Dan kalau model kita mah yang namanya manusia biasa dah, langganan berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya kita diajarin banyakin istighfar kan gitu kan. Iya. Terus banyakin taubat kepada Allah. Kenapa? Karena diantara kita nggak ada yang lepas dari yang namanya keburukan. Nah disinilah yang namanya sifat manusia. Maka ketika kita menyadari nih, banyak betul keburukan kita, itu jauh lebih baik dibandingkan kita menyadari banyak betul kebaikan kita. Kenapa? Karena banyak orang yang bangga dengan kebaikannya, nggak sadar dengan keburukannya. Lebih baik dia sadar dengan keburukannya, lupa dengan semua kebaikannya. Itu jauh lebih baik. Dan kemudian yang namanya manusia kadang-kadang ada yang di masa mudanya perjalanannya begitu dah. Banyak keburukannya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Pertanyaannya, sahabat Nabi dan para ulama ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak yang begitu. Ya. Sahabat Nabi ada yang begitu. Tapi kemudian mereka bertaubat, memperbaiki dirinya. Nah, cara memperbaiki diri kita udah diajarin. Dan itulah yang dinamakan caranya bertaubat. Apa di antaranya? Pertama nih, azamkan dalam hati kita untuk meninggalkan semua perbuatan buruk itu. Jangan setengah-setengah. Karena ada orang bukannya tobat tapi kumat. Banyak kan begitu kan? Banyak. Itu. Kemudian setelah dia azam, tinggalkan lingkungan yang gak baik, yang bisa mengajak dia berbuat tidak baik. Karena ada orang niatnya kenceng, lingkungannya itu juga, besok kok kumat lagi. Percaya dah. Kenapa? Karena lingkungan jauh lebih berat godaannya
dibandingin niat 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 hati. Maka kalau udah niat benar-benar, lingkungannya tinggalin. Caranya begitu. Baru kemudian kita memperbaiki diri kita. Ya. Dengan cara apa? Yang diajarin sama Allah. Yang diajarin sama baginda Rasulullah. Dan gak mungkin kita tahu itu semua kecuali dengan belajar. Kayak begitu. Supaya apa? Sesuai dengan tuntunan bagaimana caranya bertaubat. Minimal banyakin istighfar, kan begitu. Terus kita berbuat baik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Insya Allah semua keburukannya akan dihapuskan oleh Allah dengan pertaubatannya. Itu begitu. Ya. Jadi berharap terus kepada Allah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Makanya kan Al-Quran juga udah bilang, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah engkau kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Jangan putus asa. Cuma dosa gue udah banyak banget, ini udah tanggung dah. Lah kagak ada Islam itu, nggak ada. Kan kita pernah dengar ada ceritanya. Orang nih preman banget tuh, bayangin lah bunuh 99. Itu kan? Kemudian dia mengadu kepada seorang ustadz atau kiai. Dan ketika dia ceritakan bagaimana dosanya telah membunuh 99, di kiai kan kaget. Berapa? 99. Wah, dosamu banyak betul, kamu udah gak bakalan diampuni. 99. Wah, dosamu banyak betul, kamu udah gak bakalan diampuni. 99. Wah, dosamu banyak betul, kamu udah gak bakalan diampuni. Ini orang marah. Akhirnya apa? Lengkapin 100. Dibunuh juga kan? Nah, dalam perjalanannya dia pengen bertobat kepada Allah, udah niat betul nih dia. Tiba-tiba di tengah jalan dia pingin bertanya kepada orang yang benar, mati dia. Malaikat ribut. Ini orang kali neraka, beli surga. Ini cerita ini betul ada dalam kitab. Ya kan? Malaikat ribut antara malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Rokibatin lah bahasa kita. Ini orang ahli surga boleh neraka nih. Kata malaikat Rokib, ahli surga, dia kan mau tobat. Kata malaikat, enggak bisa, dosanya kemarin udah 100 itu. Gimana? Kan begitu kan? Akhirnya kata malaikat, gimana kalau kita ukur aja. Ukur untuk menuju orang yang taubat sama maksiatnya tuh jauhan mana? Deketan mana? Ternyata apa? Dia lebih dekat kepada orang yang mau dia tanya buat bertaubat. Cuma sesenti, tadi mengatakan begitu. Lebih dekat. Akhirnya apa? Kata Allah dengan rahmat Allah, masukin orang ke dalam surga. Itu. Jadi yang penting apa? Kita punya niat, punya kemauan, dan merubah diri kita. Tinggalkan lingkungan yang tidak baik itu. Supaya apa? Pertobatan kita diterima. Tandanya orang bertobat bagaimana? Ya berarti dia ninggalin maksiatnya. Itu tobatnya diterima. Makanya Nabi bilang, Anta ibu minazambi kama la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya mirip seperti orang yang gak punya dosa. Jelas ya? Nah, jadi jangan khawatir dan kita jangan pesimis. Dosa kita banyak nih, masih banyak yang lebih banyak dosa. Tapi jangan lihat itu. Ampunan Allah jauh lebih luas. Rahmat Allah jauh lebih luas. Ampunan Allah jauh lebih banyak dibandingin dosa-dosa kita. Bahkan kata Allah, andaikan dosamu itu seperti buih di tengah lautan. Tahu buih kan? Busa di lautan. Kalau kamu meminta ampun, aku ampuni. Kamu mendatangiku dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Itu begitu tuh. Kamu mendekatiku dengan berlari, aku jauh lebih itu. Jadi jangan khawatir. Soal manusia berdosa, siapapun punya dosa. Yang penting apa? Dia nggak putus asa mengharapkan ampunan Allah. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada untuk malam hari ini kajian kita cukupkan. Cuma saya mesen ini. Insya Allah malam minggu besok sudah masuk 10 Muharram. Benar ya? Malam minggu kan jatuhnya. Nah, saya pesen habis sholat maghrib lakukan
sholat hajat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi. Rakaat pertama biasa aja Fatihah ama kuliah. Rakaat kedua Fatihah aja ama qul huwallahu ahad. Selesai itu baru kemudian niatin tawasul kepada baginda Rasulullah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus tawasul yang kedua kepada Nabi Yunus alaihi salam, ila hadratin Nabi Yunus alaihi salam. Dan yang ketiga Fatihahnya niatin kepada yang mengijazahkan, yang mesenin nih, kebetulan mesenin saya ya. Nah, Fatihain tuh 3, baru kemudian baca doa Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 450 kali. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Dikit kan? Kenapa? Karena manfaatnya tergantung hajat. Kalau dia orang yang belajar, lagi belajar, insya Allah Allah berikan kecerdasan. Amin. Kalau dia orang yang lagi usaha, insya Allah usahanya Allah lancarkan. Amin. Kesulitan apapun, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan apa aja, tergantung niatnya, gitu ya. Kalau dia lagi usaha, insya Allah Allah lancarkan usahanya. Dia lagi niatnya apa aja pokoknya. Kalau dia lagi sakit, insya Allah Allah sembuhkan penyakit. Gitu. Baca 450 kan? 50 kali. Setelah itu tutup dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ingat tuh, malam minggu besok ya, amalin, jangan enggak. Insya Allah Allah berikan kemudahan semuanya urusan kita. Ya, habis maghrib ya, gitu. Bisa? Insya Allah. Kalau bisa udah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diamali. Amin ya rabbal Ya, alamin. mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kawan, off dulu.